Sebagai pekerja, kita pasti punya kriteria masing-masing dalam memilih pekerjaan. Mulai dari lokasi kerja, bidang pekerjaan, dan yang paling utama, seberapa besar kita diupah. Kita pasti pengen dong bekerja dengan upah yang baik. Setidaknya nilainya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi, ternyata setiap daerah itu punya rentang besar upah yang berbeda-beda. Meskipun jenis pekerjaan, posisi, dan jabatannya sama. Kok bisa ya? Ternyata, setiap daerah ini memiliki standar upah masing-masing, atau sering kita sebut dengan upah minimum. Jadi, sebenarnya seperti apa sih kebijakan upah minimum itu? Dan bagaimana upah minimum itu ditetapkan? Untuk memahami lebih lanjut mengenai dinamika upah minimum ini, mari kita dengar penjelasan dari Pak Asep Suryadi, salah seorang peneliti utama dari The Semeru Research Institute. Upah minimum adalah tingkat upah terendah yang ditetapkan sebagai jaring pengaman atau safety net di suatu wilayah. Dengan adanya peraturan tentang upah minimum, maka pemberi kerja dilarang untuk membayar pekerjanya dengan tingkat upah yang lebih rendah daripada upah minimum. Secara teoritis, tingkat upah ditentukan oleh pertemuan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan terhadap tenaga kerja. Asumsi dasar dari teori ini adalah terdapat kesetaraan antara sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam praktik, asumsi tentang kesetaraan ini tidak selalu terpenuhi, khususnya untuk tenaga kerja berpendidikan rendah dan berketerampilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk mengatur dan mengawasi penetapan upah, khususnya untuk tenaga kerja berpendidikan rendah dan berketerampilan rendah. Terdapat beberapa manfaat dalam penerapan kebijakan upah minimum, baik bagi pekerja, perusahaan, maupun ekonomi negara. Yang paling utama, upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman atau safety net, agar para pekerja tidak menerima upah yang terlalu rendah dan dapat hidup dengan lebih layak. Kondisi ini juga nantinya akan meningkatkan produktivitas pekerja maupun perusahaan. Di tingkat makro, perusahaan-perusahaan yang berkembang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produk domestik bruto atau PDB per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Jadi, bagaimana sih upah minimum ini ditetapkan? Dan kenapa upah minimum itu bisa berbeda-beda ya di setiap daerah? Sekarang ini upah minimum ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Upah minimum di Indonesia sejak awal ditentukan di tingkat daerah, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Upah minimum ditentukan di tingkat daerah karena tingkat harga itu memang berbeda antar daerah, sehingga nilai biaya hidup antar daerah juga memang berbeda-beda. Tetapi ada perbedaan pada masa sebelum desentralisasi, upah minimum itu ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, sejak periode desentralisasi, kewenangan untuk menetapkan upah minimum ada pada gubernur dan bupati atau wali kota. Menurut teorinya, kebijakan upah minimum dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Namun pada praktiknya, penetapan upah minimum menimbulkan dampak yang berbeda bagi tiap kelompok pekerja. Pada 2001, Semeru melakukan studi untuk mencari tahu dampak penetapan upah minimum terhadap pekerja. Salah satu temuan studi ini ternyata berhubungan dengan kesempatan kerja. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak di video berikutnya ya.